Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak Ustaz kelas 3 Talhah yang semoga senantiasa dalam keadaan sehat serta dalam keadaan semangat untuk mengikuti pelajaran walaupun masih secara online. Anak-anak Ustaz semuanya, jumpa lagi bersama Ustaz Budiman dalam pelajaran Dirasah Islam kelas 3 Talhah. Pada pertemuan yang kedua kemarin, kita sudah masuk pada pembahasan bab 1 tentang akidah beriman kepada malaikat. Dan kita sudah mempelajari 3 poin pembahasan. Yang pertama pengertian malaikat, yang kedua arti beriman kepada malaikat, dan yang ketiga sifat-sifat malaikat. Hari ini kita akan lanjutkan poin pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan yang keempat, bagaimana malaikat beribadah kepada Allah. Yang kelima, nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang keenam, kelebihan yang diberikan Allah kepada malaikat. Dan yang terakhir, wafatnya malaikat. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana malaikat beribadah kepada Allah. Yang kedua, untuk mengetahui nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan yang diberikan Allah kepada malaikat. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kapan wafatnya malaikat. Masuk kita kepada pembahasan yang keempat, yaitu bagaimana malaikat beribadah kepada Allah. Untuk mengetahui bagaimana malaikat beribadah kepada Allah, mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Mereka yang dimaksud di sini adalah para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang malaikat dalam Quran surah As-Saffat ayat 165. Wa inna lanahnus saffun. Dan sesungguhnya kami benar-benar bersaf-saf dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya, apakah kalian mendengar apa yang aku dengar? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Lalu para sahabat menjawab, kami tidak mendengar apa-apa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendengar suara yang gemuruh di langit, dan dia berhak bersuara karena tidak sejengkal pun di langit melainkan di atasnya ada malaikat yang sujud atau berdiri. Nah, dari ayat Al-Quran tadi dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ketahui bahwasanya malaikat itu ketika mereka beribadah kepada Allah, ya ada yang dengan bertasbih saja, ada yang dengan bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, siang dan malam mereka bertasbih tiada henti dan tiada lelah. Kemudian ada juga yang mereka bersaf-saf. Kemudian ada yang berdiri, ada yang rukuk dan ada pula yang sujud. Maka seperti itulah bentuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita kepada pembahasan berikut, yaitu pembahasan yang kelima tentang nama-nama malaikat dan tugasnya. Ya, sebenarnya malaikat yang diciptakan Allah itu jumlahnya sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Kan tetapi pada pembelajaran kita kali ini hanya beberapa saja yang Ustaz jelaskan. Yaitu yang pertama malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini
bertugas menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul Allah. Yang kedua, malaikat Mikail. Ya, malaikat Mikail ini bertugas menyampaikan rizki. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala, tanda hari kiamat akan tiba. Kemudian yang keempat, malakul maut atau malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa. Jadi yang bertugas mencabut nyawa itu adalah malaikat maut atau malakul maut. Jadi semua makhluk yang ada di permukaan bumi yang diciptakan Allah itu nyawanya dicabut oleh malakul maut. Kemudian yang kelima yaitu malaikat raqib. Malaikat raqib ini adalah bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia. Jadi setiap yang kita lakukan, baik ucapan dan perbuatan kita yang baik, itu akan diawasi dan dicatat oleh malaikat raqib. Kemudian yang keenam, kebalikan dari malaikat raqib tadi, yaitu malaikat atid. Malaikat atid ini bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Setiap ucapan dan perbuatan yang buruk yang mengandung maksiat dan dosa kepada Allah itu akan dicatat oleh malaikat atid. Yang ketujuh, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini adalah bertugas menjaga surga. Yang kedelapan, malaikat Malik yang bertugas menjaga neraka. Kemudian yang kesembilan dan 10 yaitu malaikat Munkar dan Nangkir. Tugasnya apa? Mereka bertugas menanyai mayat di dalam kubur. Dan itulah tadi 10 nama dan tugas malaikat yang dijelaskan pada pembelajaran kita kali ini. Lanjut kita ke pembahasan yang keenam, yaitu kelebihan yang diberikan Allah kepada malaikat. Apa saja kelebihan yang diberikan Allah kepada malaikat? Ya, yang pertama yaitu bisa berubah bentuk. Jadi malaikat itu bisa berubah-ubah. Ya, ketika dia mendatangi Rasulullah, kadang dia berupa Dihya al-Kalbi, yaitu sebagai seorang sahabat yang sangat tampan, atau sebagai bentuk rupa seorang Arab dan lain-lain. Jadi itu di antara kelebihan malaikat adalah bisa berubah bentuk. Yang kedua, kecepatan yang luar biasa. Anak-anak ustaz semuanya, kecepatan yang paling tertinggi saat ini adalah kecepatan cahaya. Akan tetapi, kecepatan malaikat melebihi kecepatan cahaya. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang, lalu seketika itu juga jawaban langsung datang dari Allah melalui malaikat Jibril, padahal jarak langit dan bumi itu sangat jauh. Kemudian yang ketiga, mereka atau para malaikat itu adalah maksum. Mereka terjaga dari dosa dan kesalahan. Jadi mereka itu terjaga dari berbuat dosa dan kesalahan. Kemudian pembahasan kita yang terakhir yaitu wafatnya malaikat. Kapan wafatnya malaikat? Ya, seluruh malaikat akan mati seperti halnya jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu syai'in halikun illa wajhah." Tiap-tiap sesuatu pasti akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Qasas ayat 88. Yang paling terakhir mati itu adalah malaikat maut, karena dia bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk yang diciptakan Allah. Setelah semuanya dicabut nyawanya, tinggallah dia sendiri yang akan mencabut nyawanya sendiri. Dan ketika itu tinggallah Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah mati, tidak berawal dan tidak pula berakhir. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar." Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Ya, Allah menjawab sendiri, kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Quran surah Ghafir ayat 16. Nah, itulah tadi pembahasan kita pada pertemuan yang ketiga ini.
yaitu tentang bagaimana malaikat beribadah kepada Allah, kemudian nama dan tugas-tugas malaikat, kelebihan yang diberikan Allah kepada malaikat, dan yang terakhir wafatnya malaikat. Mudah-mudahan anak-anak Ustaz semuanya bisa memahami apa yang Ustaz sampaikan dalam video ini. Terakhir, ya, silahkan anak-anak Ustaz kerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, jelaskan bagaimana malaikat beribadah kepada Allah. Yang kedua, sebutkan 5 nama malaikat beserta tugasnya. Dan yang terakhir, sebutkan kelebihan malaikat. Baik, demikian anak-anak. Ya, Ustaz ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.